Setiap panggilan dalam hidup kami yang ternyata luar biasa dan tidak bisa tergantikan oleh apapun. Tuhan, tolong setiap kami bisa mengerti, memahami ini dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan berbicara kuat di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus biar roh hikmat, wahyu dan pengertian hidup dan tinggal melekat dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, Amen. Shalom. Kita bicara tentang laki-laki. Tolong yang wanita segera tinggalkan tempat ini, kalau ada. Karena ada orang membuat survei, katanya begini, dalam setiap kebaktian kaum wanita, jarang didapati kaum pria bergabung. Tapi dalam kebaktian khusus kaum pria, entah bagaimana selalu ada wanita yang nongol dan ikut bergabung. Ya, ada orang berkata karena hati mereka sangat haus dan lapar akan Tuhan. Ada yang kedua berkata mereka ingin mengintip rahasia laki-laki, supaya tahu bagaimana mengalahkannya kalau pulang ke rumah sudah punya persiapan harus seperti apa. Kalau kita melihat ada banyak cuk-cuk dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, hubungan pria wanita ini selalu unik, saudara. Dan ada banyak cuk-cuk yang aneh-aneh dan yang unik-unik. Dan ada orang yang punya berbagai pandangan, mestinya memperlakukan istri harus seperti apa. Ada yang berkata harus dengan keras, dengan tegas. Ada yang berkata harus dengan lembut, dengan sayang, dengan cinta, dengan segala macam. Well, orang boleh berteori, tapi pada ujungnya adalah penguasaan diri kita, dan emosi pada waktu itu akan berperan sangat besar, melebihi semua teori-teori kita. Juga karakter, temperamen kita yang berbeda-beda, mau tidak mau akan menciptakan suatu sikap reaksi yang berbeda-beda juga. Ada cerita menarik, saudara. Saya tidak ingin ada yang ngantuk di sini. Saya ceritakan beberapa hal. Biasanya yang begini-begini akan susah dilupakan. Ayat-ayat itu gampang lupa. Ini terjadi sekian ratus tahun yang lalu di Amerika. Ada seorang koboi, seorang pria yang kerja di sebuah pertambangan di bukit. Dia gali tambang, dia gali tambang, dia gali tambang. Dan dia menemukan akan beberapa butir emas di situ. Nah, dengan butiran emas itu, dia berkata bahwa sekarang waktunya buat aku cari istri. Rupanya dari sono, para pria sudah sadar bahwa cinta saja rupanya tidak cukup. Sehingga banyak orang berkata, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang katanya. Nah, rupanya orang ini saya yakin bukan istrimu atau calon istrimu lah, saudara. Orang lain mungkin yang kurang baik nasibnya yang seperti itu istrinya. Nah, pada waktu itu si pria ini berkata, aku punya beberapa butir emas. Jadi aku akan siap untuk cari istri. Dan ini orang kasar banget. Temperamennya buruk sekali. Lalu kemudian dia turun dengan naik kuda. Dia turun ke sebuah kota kecil di dekat pertambangan itu. Dan dia mulai tebar pesona. Lalu kemudian dia cari siapa yang bisa dia gait jadi istrinya. Tentu dengan beberapa butir emas yang dia punya, itu merupakan sesuatu modal yang luar biasa. Sejelek-jeleknya seorang pria dengan logam emas di tangannya, maka kilauan emas membuat wajahnya jadi cakep. Bahkan Miss World pun akan kepincut dengan dia. Itu kata pepatah. Entah dari mana saya nggak tahu. Lalu kemudian dapat seorang gadis yang dia pikir oke juga. Dan kemudian ditanya, maukah kawin dengan aku? Gadisnya berkata, mau katanya. Nah, singkat cerita, maka mereka pulang ke tempat pertambangannya. Jadi calon istrinya ini dinaikkan di atas kuda karena jalannya nanjak dan dia hanya punya satu kuda. Sebagai seorang pria yang penuh kasih karunia, ya luar biasa kan? Pria yang berkenan di hadapan Tuhan.
Lalu atau pria sejati, Anda boleh pakai istilah apapun, ya pokoknya ya jadinya begitu paling-paling ya saudara. Tapi harus berubah. Nah, dia taruh istrinya di atas kuda, dinaikin, dan dia jalan di depan. Rupanya kudanya ini berontakan, nggak tahu gimana caranya. Ketika naik ya, mungkin makin lama kok makin berat, dan kudanya mulai berontak, mulai berontak. Begitu mulai berontak kudanya, dia berhenti, dia pegang kedua telinga kudanya. Dia tarik keras, dia berkata, sekali ya, satu, tarik. Udah, diam kudanya, naik lagi. Lalu ketika setelah jalan setengah jam, berontak lagi kudanya. Dia berhenti lagi, dia balik lagi, dia pegang dua telinganya kuda itu. Dia bilang, 2 kali, awas, 2 kali, naik lagi, berontak lagi, dia balik lagi, dia cabut pistolnya, 3, dor, mati kudanya. Nah ini calon istrinya kan duduk di atas kuda, jatuh kan, bom, jatuh. Ngamuk perempuan ini. Dia balik ini orang, dia pegang telinga calon istrinya. Sekali namanya gitu. Jangan ditiru. Temperamen orang, karakter orang akan mempengaruhi juga caranya dia bertindak terhadap wanita. Wah, tapi ada cerita lain yang saya mau cerita buat saudara. Dari belahan dunia yang berbeda. Ini orang dari Kuwait. Dia berteman baik dengan seorang eksekutif dari Amerika. Temannya orang Amerika menegur pria ini berkata, kamu ini kurang sopan. Kenapa? Kalian hidup dengan suami istri. Kenapa kalau jalan tidak pernah mendampingi istrimu atau menunggu di belakang istrimu? Kenapa kamu selalu 5-6 langkah di depan istrimu? Jalan terus sambil si istri yang kecil lari kejar dia. Itu kan bukan piaraanmu. Kayak anjing mesti ngejarin tuannya begitu kan? Diomongin. Dia bilang, wah ini budaya, nggak bisa berubah. Ini budaya, nggak mungkin berubah. Lalu kemudian, waktu berlalu, Irak masuk Kuwait. Terjadi perang gurun. Waktu perang itu, keluarga ini ngungsi keluar dari Kuwait. Entah ke negara mana. Ketika perang selesai, mereka kembali. Nah, temannya ini orang Amerika, sudah pulang duluan. Dan dia diberitahu sahabatnya ini akan kembali ke tanah airnya. Dia jemput di airport. Dari jauh dia lihat. Dia tunggu setelah beberapa penumpang keluar. Yang nongol pertama bukan dia, tapi istrinya. Di depan, dia di belakang. Dia berpikir, wah, sudah seperti kayak seorang presiden Amerika ini, yang keluar duluan istrinya, baru kemudian suaminya. Dan ketika jalan pun, dengan sopan dia persilahkan istrinya di depan, dan dia di belakang, mengawal di belakang. Dia berkata, luar biasa, perang mengubah hati daripada pria ini. Temannya orang Amerika bahagia banget. Karena dia berkata, akhirnya yang aku jelaskan bertahun-tahun, dia bisa mengerti juga. Setelah ketemu, mereka berpelukan, melepas rindu. Dan ketika jalan kemana-mana, si pria selalu berkata, please katanya. Dia persilahkan istrinya jalan di depan. Lalu si temannya orang Amerika ini tidak sabar. Dia ingin segera tahu apa rahasia perubahan hidupnya. Ditanya, wah kamu sekarang hebat. Kamu seorang gentleman sejati. Kamu begitu santun dengan istrimu. Aku bangga dengan kamu. Kalau kamu pergi, selalu kau persilahkan istrimu di depan dan kamu di belakang. Apa yang membuat kamu berubah? Si pria ini ketawa berkata, jangan merasa gede kepala dulu. Bukan karena nasihatmu yang mengubah aku sebetulnya. Kamu tahu, aku takut ranjau darat di mana-mana. Jadi aku persilahkan dia jalan dulu. Tetap tidak berubah, malah tambah parah rupanya saudara. Itu adalah semua joke laki-laki yang perempuan tidak boleh dengar saudara.
Jangan cerita ke istrimu dan jangan diikuti yang seperti itu. Alright, tapi ada satu fungsi yang luar biasa dari seorang pria. Kalau Anda belum menikah dan Anda berencana menikah, ini firman juga bagus buat saudara. Yang sudah berumah tangga, biar ini fungsi jalan dengan utuh. Semalam saya sampaikan pesan Tuhan, ada the mantle of respect yang Tuhan akan kembalikan. Sebetulnya itu bukan hanya berlaku untuk para hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan. Tapi the mantle of respect juga diberikan kepada para suami. Dan Tuhan ingin memberikan pemulihan dalam kehidupan kita, supaya kita ini hidup sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Dan kalau Anda melihat lebih jauh sebetulnya, ada seorang teman yang nambahi khotbah saya. Saya suka kalau khotbah saya ditambahi, jadi kelihatan lebih bagus lagi. Dia berkata begini, karena nama Sam artinya itu nama, a name. Yafet artinya expansion atau ekspansi. Dan teman saya ini berkata, orang yang menghargai tudung atau cover di atasnya, maka dia akan punya nama baik, dan dia akan melakukan ekspansi yang hebat dalam hidupnya. Amen, saudara. Tapi nama Ham artinya hot, panas. Makanya kalau Anda tuh gampang kepanasan, apa sedikit panas, bahaya. Karena engkau akan jadi bapak Kanaan. Dan nama Kanaan artinya direndahkan martabatnya. Humiliated, direndahkan, dibuat sampai rendah sekali. Orang yang tidak menghormati akan cover atau tudungnya, dia akan mengalami perendahan yang luar biasa. Nah, kita punya tugas yang sangat besar dan sangat penting sebagai tudung atau sebagai cover. Sebagai pria, sebagai suami, peran kita sangat besar. Memang sebagai tudung dan cover tidak bisa memaksa orang-orang di bawah kita untuk ada di bawah kita secara rohani. Karena mungkin ada orang-orang yang tidak mau, berontak, kecewa, sakit hati. Kalau Anda dengar Bu Iin kemarin sampaikan bahwa ada banyak orang yang berpikir, banyak istri berpikir, suamiku harus sempurna sehingga layak jadi tudungku. Sebetulnya bukan itu yang Tuhan minta. Well anyway, itu bukan bagian kita. Tapi saya mau katakan begini. Ada hal yang penting yang harus kita mengerti berkaitan dengan tudung dan fungsinya dalam kehidupan kita. Coba lihat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-11, perhatikan pada ayat yang ke-10. Ini ayat cukup aneh dan jarang dibahas, jarang dibicarakan, tapi biar mulai pagi hari ini kita bisa tangkap sesuatu apa yang Tuhan mau. 1 Korintus pasal 11, perhatikan pada ayat yang ke-10. Alkitab berkata, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya. Oleh karena siapa? Para malaikat. Nah, apa itu tanda wibawa? Kata wibawa di sini sebetulnya dari kata otoritas. Dia harus menggunakan tanda bahwa ada suatu otoritas tertentu yang menaungi dia. Nah, zaman dulu itu bentuknya seperti kerudung yang dipakai. Itu sebetulnya tanda bahwa seseorang atau suamiku jadi tudung atasku. Nah, itu bukan sekedar menunjukkan bahwa dia sudah dimiliki oleh seorang pria tertentu. Tapi firman berkata alasannya oleh karena para malaikat. Nah, ini pertanyaannya adalah, ini malaikat yang bagaimana? Jelas ini bukan malaikat Tuhan yang seperti kita kenal. Tapi ini setan, malaikat yang sudah jatuh. Di dalam alam roh, kita pernah belajar itu, jemaat di sini pernah belajar, bahwa ada rule of the game-nya. Ada aturan, ada protokolernya dalam alam roh. Orang Kristen yang tidak memahami protokoler seperti ini, dia akan hidupnya ngawur. Di dalam kengawurannya itulah dia bisa berbuat semaunya, sembarangan, seenaknya, dan dia melanggar banyak hal. Atau dia mengerjakan banyak hal yang ternyata kemudian hasilnya tidak seperti yang dia pikirkan.
Di dalam alam roh ternyata, wanita atau istri itu punya cover, punya tudung. Dan tudungnya adalah suaminya. Dan Tuhan berkata, Alkitab berkata, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa. Tanda bahwa ada seseorang yang jadi otoritas di atasnya. Dan pada zaman itu tandanya berupa dia pakai kerudung. Dia pakai sesuatu yang menutupi akan kepalanya. Dan dengan itu dia berkata, hei setan, aku ini bukan orang yang berdiri sendiri. Ada cover, ada tudung. Kemarin Pak Denny sudah mengatakan kepada kita, suami itu tugasnya sebagai raja, imam, tapi juga sebagai apa? Nabi. Nah, fungsi-fungsi itulah yang membuat seorang pria itu diberi mandat oleh Tuhan untuk menjadi cover atau tudung rohani bagi keluarganya, bagi istrinya, dan bagi anak-anaknya. Tidak ada orang yang bisa memaksa sebetulnya dalam zaman seperti ini untuk orang bisa mengatakan dia tudungku. Seorang istri bisa dengan gampang berontak berkata, aku tidak mau tahu itu. Dia terlalu mengecewakan aku. Dia bukan tudung yang baik. Kenapa tudung warnanya kok kotak-kotak? Aku mau tudung yang warnanya ungu dong. Nah, seringkali kita menuntut tudung yang sempurna. Tapi saya beritahu, selemah-lemahnya Anda dan saya, setidak berdayanya saudara dan saya, semiskin-miskinnya Anda dan saya, sekurang-kurangnya pinter kita cari duit dibandingkan siapapun di rumah tangga kita, tetap fungsi tudung tidak akan bergeser ada pada kaum pria, pada suami. Kalau saudara merasa rendah diri karena merasa istriku lebih pinter cari duit, atau engkau berkata bahwa istriku lebih rohani, doanya lebih banyak, bahasanya lebih kenceng, nubuatan tiap 3 menit keluar satu kalimat. Saya berkata itu tidak pernah menggeser fungsi tudung yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Anda pria, karena kita laki-laki, karena Anda suami, saya suami, tudung diberikan kepada pria untuk kita menudungi mereka yang di bawah kita, yang bersama-sama dengan kita. Saya mau memberikan encouragement, dorongan pada hari ini. Jangan pernah terintimidasi oleh setan. Seringkali iblis akan berkata, kamu nggak bisa cari duit, kamu nggak bisa memberi nafkah, kamu kurang berdoa, kamu kurang rohani. Dibandingkan anak-anakmu, istrimu, kamu ayat aja nggak tahu carinya di mana. Matius kok cari di Kejadian, kapan ketemunya? Sekalipun begitu kondisimu, misalnya separah itu kondisi kita, tetap jangan pernah berkata, kalau begitu istriku jadi tudung dan aku ditudungi. Tidak pernah bisa, saudara. Sehebat-hebatnya istrimu, seurapannya kayak Benihin 1000 kali, baru dengar suaranya, hai, bum, sepasar geblak semua. Boleh. Karena banyak istri cukup begitu, hai, dia teriak, serumah pingsan semua. Urapan kenceng banget. Sekandainya begitu, seandainya istrimu tiap hari membangkitkan 50 orang mati, sehingga dunia tambah penuh, tetap fungsi tudung ada pada suami. Walaupun dibandingkan engkau hanya bisa doa makan, terima kasih untuk berkat hari ini, amin. Misalnya begitu, tetap Anda berfungsi sebagai tudung. Nah, saya nggak bisa doa lain, Pak. Doanya apa? Ya sudah, terima kasih untuk berkat hari ini. Tidak akan mengurangi tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amen, saudara. Saya harap ini dimengerti. Karena kita cenderung sekarang ini seperti orang dunia. Ya toh? Coba baca di koran hari ini. Lihat di media, di mana-mana. Kalau Anda perhatikan, orang kalau mau taat kepada pemerintah ngomong gini, ya pemerintahnya beres dulu dong, baru rakyatnya akan ngikuti. Sebetulnya kan nggak ada aturan begitu kan. Pemerintah yang pilih rakyat sendiri. Ya. Jadi ketika itu sudah diberikan, aturan harus jalan sebagaimana yang ditetapkan. Nah, ini penting karena ini berkaitan dengan oleh karena para malaikat. Karena bagaimanapun setan melihat loh.
Semua yang di luar tudung, itu dia menciptakan suatu rongga, lubang buat hidupnya, untuk iblis menerobos masuk dan mencoba untuk menghancurkan kehidupan kita. Jadi setidak-tidak rohani seperti apapun seorang pria, tetap saya berkata, Anda berfungsi sebagai tudung. Karena itu, alasannya adalah oleh karena para malaikat, oleh karena serangan iblis. Mau tidak mau, kita harus jadi seorang pria, seorang cover, seorang suami, seorang tudung yang cukup mengerti dan dilengkapi untuk sebuah peperangan rohani bagi keluargamu, saudara. Bapak katanya saya bagaimanapun saya tudung. Iya, cuman tudung itu macam-macam. Seperti tembok juga macam-macam, saudara. Ada yang dari anyaman bambu juga tembok juga namanya. Tembok bambu namanya. Ada yang dari beton juga tembok beton. Dari triplek ya tembok triplek. Dari kertas ya tetap tembok kertas. Walaupun Anda hias seperti tembok Yeriko dengan kotak-kotaknya, tetap itu kertas. Memang betul. Fungsinya tetap ada. Otoritas tetap diberi. Cuman ketika diterobos, gampang jebol tidak. Itu juga persoalan lain. Jadi saya berharap kita bisa mengerti hal itu. Nah, saya mau tunjukkan lagi beberapa ayat firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-20. Kitab Kejadian pasal yang ke-20. Saya tidak akan khotbah panjang. Tadi kami sepakat untuk membuat ini lebih singkat sehingga Anda punya persiapan baik untuk sore. Kejadian pasal 20. Kalau Anda baca di ayat bagian judulnya Abraham dan Abimelekh. Abraham itu ke Gerar dan di sana dia ngomong sama istrinya, bilang ngomong aja kita ini saudara. Rupanya Abraham itu punya istri cantik, sudah tua pun masih cantik, tapi tidak berani terima resikonya, yaitu dia takut nanti kalau ada orang suka sama Sarah, Abraham dibunuh untuk bisa dikawinin Sarahnya. Jadi supaya dia aman, ini tudung yang bertudung pada yang ditudungi sebetulnya. Nah, akhirnya ketahuan juga, Tuhan berintervensi dan Abimelekh ditegur Tuhan, diberitahu kalau tidak kamu kembalikan, maka kamu akan mati. Nah, lihat sekarang pada ayat yang ke-14. Kemudian Abimelekh mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Abimelekh berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. 16 Anda perhatikan. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Nah, ada satu kalimat yang hilang di sini sebetulnya. Kalau Anda lihat dalam King James, itu ada tambahan begini. Ayat yang ke-16. He is to thee, dia Abraham itu bagimu, a covering of the eyes. Tudung bagi mata semua orang ini. Di hadapan semua orang ini, maka Abraham itu bagimu adalah suatu covering, a covering of the eyes. Nah, ketika Abraham jadi tudung bagi Sarah, baru Alkitab mengatakan, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Jadi kita ini sebetulnya, saudara, fungsinya nggak main-main. Kalau istri anak-anak kita di bawah cover kita, dan mereka melakukan segala sesuatunya di bawah blessing kita, waktu mereka kelihatannya salah pun, Tuhan berkata, maka dalam segala hal engkau dibenarkan, karena yang tanggung jawab siapa?
suaminya atau pria. Makanya Anda berkata, gak adil Pak, tapi ini faktanya. Waktu Hawa makan buah, Tuhan bereaksi gak? Enggak tuh. Ya tuh. Diam aja. Begitu Adam makan, aneh. Baru mereka sadar, mereka telanjang. Waktu Hawa makan, kan sudah dosa itu sebetulnya. Tapi kok mereka belum terbuka matanya? Sebab coveringnya, tudungnya masih benar. Nah, waktu tudungnya ikut berbuat dosa, jebol pertahanannya. Baru kesingkap semuanya. Mereka sadar, mereka ini telanjang. Saudara bisa nangkapnya. Makanya kepada Abraham dan kepada Sarai, Abimelekh berkata, aku beri kamu 1000 sikal. Dan dia, Abraham ini bagimu adalah suatu covering. Di hadapan mata semua orang, kamu punya tudung. Karena sebetulnya selama ini, Abraham selalu berkata, kalau pergi ya, kamu ngomong, kamu adikku ya, kamu ngomong saudaraku ya, ngomong saudara. Dia tidak pernah berkata, beritahu kamu istriku. 2 kali dia berbuat begitu. Yang pertama ke Mesir, kedua ke Gerar. Nah, ketika di Gerar inilah Abraham ngaku akhirnya. Dia berkata, ya, dia ini sebenarnya istriku. Dari pengakuan itulah sebenarnya dia dibenarkan. Dari pengakuan itu dengan ditambah uang 1000 shekal, tanda bahwa Abimelekh bertobat dan berdamai. Dia berkata kepada Sarai, he is to thee, dia bagimu a covering of the eyes. Dia ini bagimu adalah tudung di hadapan semua orang, semua mata orang yang melihat mulai hari ini dia tudungmu. Lalu Alkitab berkata, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Saudara, ada tantangan sekarang. Memang sejelek-jeleknya kita, tetap kalau kita suami, Anda pria, engkau berfungsi sebagai cover. Tetapi sebagai tudung ada tantangannya. Kalau Anda lagi jalan keluar, Anda boleh pakai payung. Payungnya itu hidupmu sendiri. Ketika engkau buka payungmu ketika hujan atau panas, payung boleh payung. Beberapa payung sudah lubang sana sini, tidak berfungsi dengan baik. Beberapa payung dari bahan kertas koran, kena hujan, hancur semua. Beberapa payung sangat kuat, sangat solid. Dan orang bisa berlindung di bawahnya dari hujan dan sengatan matahari. Hidup kita ini punya tugas, punya mandat yang luar biasa, yang tidak mudah. Dan Tuhan berkata, itu harus dikerjakan, itu harus dilakukan, itu harus difungsikan dengan baik. Sebab sebagaimana yang tertulis di sini, proteksinya akan sangat hebat buat rumah tangga kita masing-masing, buat istri, buat anak-anak. Memang tidak bisa kita paksakan. Itu pun sejauh kerelaan mereka di bawah tudung yang Tuhan beri. Tapi buat saya yakin ini, sejelek-jeleknya sebuah tudung, lebih baik ada tudung daripada tidak ada tudung sama sekali. Karena serangan setan akan direct langsung kepada yang bersangkutan tanpa ada pergulatan peperangan rohani yang terjadi sebelumnya. Jadi saya berdoa mulai hari ini, lakukan bagianmu saudara. Lakukan bagianmu sebagai tudung, sebagai cover, sebagai pengayom buat rumah tangga. Engkau belum kawin? Fine. Siapkan hatimu. Engkau tudung buat adik-adikmu. Tudung juga buat mereka yang belum dalam Tuhan, dalam rumah tanggamu. Doa-doa kita akan mengubah banyak hal. Jadi sesuatu yang berbeda dan indahnya luar biasa. Nah, Abraham punya anak. Dan anaknya adalah Ishak. Waktu anak ini dicarikan jodoh, yang mencarikan adalah hambanya bernama Eliezer. Dan nama Eliezer artinya penolong. Simbol daripada siapa? Roh Kudus. Lihat ketika dicarikan istri, dia carikan istri yang tahu tentang hal itu. Ada protokoler dalam alam roh yang dimengerti sekali. Dan ini penting, kalau tidak akan menghasilkan banyak hal yang mengerikan. Coba buka Kejadian pasal yang ke-24.
Kejadian pasal 24. Lihat mulai ayat yang ke-62. Kejadian 24, lihat mulai ayat yang ke-62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan. Sebetulnya bukan jalan-jalan, tapi bermeditasi. Dia merenungkan akan apa yang Tuhan kerjakan. Orang ini merenung bersama dengan Tuhan, merenung di hadapan Tuhan. Dia memang keluar, fisiknya dia mungkin jalan, tapi dia melakukan meditasi. Dia meditate, dia sedang mengarahkan hatinya ke Tuhan. Ini luar biasa. Para pria mesti belajar untuk meditate, mesti belajar untuk merenungkan semua, hadapkan ke Tuhan. Kalau di kamar Anda sumpek, Anda keluarlah. Pagi-pagi keluar rumah, jalan sebentar, jam 3, jam 4, masih gelap mungkin, gak ada orang ganggu saudara. Di kamar mungkin gangguan banyak, di rumah mungkin ribut. Tapi jam 3, jam 4 kalau perlu Anda keluar, jalan, kau datang ke Tuhan, berkata Tuhan, ini hidupku, pergumulanku seperti ini, apa yang harus aku buat? Ishak sedang berjalan-jalan, dia meditate, dia merenung dengan Tuhan. Ada banyak perenungan yang keluar dari hatinya. Dia mulai bicara, dia ngomong dengan Tuhan. Sampai Alkitab berkata, Tuhan disebut yang disegani oleh Ishak. Dia begitu segan dengan Tuhan, dia begitu hormat. Dan ada hubungan pribadi yang indah dengan Tuhan. Alkitab berkata, waktu itu dia sedang berjalan-jalan, dia meditate di padang. Terus katakan, ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada onta-onta datang. Orang yang belajar meditate, orang yang belajar merenung, yang belajar bergaul dengan Tuhan, ketika semua prosesnya selesai, dia akan melayangkan pandangnya, dan dia akan lihat sesuatu datang ke arah hidupnya. Dia akan lihat hari baru akan datang dalam hidupnya. Saudara, ada masa-masa saya mengerti, di mana hati kita bisa gelisah sekali. Di mana hati batin bisa struggle dengan begitu banyak hal yang menyakitkan. Di mana kita bisa berteriak sepertinya mau teriak, mau nangis, mau menjerit. Pada waktu-waktu seperti itu datang ke Tuhan, saudara. Anda keluar, pergi, jalan saja. Di kamar kalau Anda tenang, di kamar. Anda kemanapun kau bisa, engkau cukup tenang, engkau meditate, engkau merenung ke Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan, bicara, sampaikan semua di hadapannya. Dan begitu engkau sampaikan di hadapannya, begitu engkau buka matamu, engkau layangkan pandanganmu, engkau akan melihat sesuatu yang hebat sedang mendatangi engkau pada waktu itu. Banyak orang Kristen ketika dia sedang punya pergumulan, dia menanti sesuatu, bukan Tuhan yang dicari. Kita lebih suka memutar otak kita. Lebih suka kita mencoba menggali semua yang kita bisa. Mencoba berusaha dengan kekuatan kita. Ya, ada waktunya untuk kita berusaha. Tapi di atas semuanya, belajar meditate di hadapan Tuhan. Belajar tenang, merenung apa yang engkau mau Tuhan. Coba dong Tuhan, ngomong dengan aku yang engkau mau itu apa. Saya tahu kadang-kadang 1-2 hari nggak cukup, 1-2 nggak cukup. Tapi terus kerjakan. Hasilnya akan luar biasa. Nah, pada waktu dia selesai, dia layangkan pandangannya. Dan dilihat onta-onta datang. Dan yang datang adalah sebetulnya Eliezer membawa calon istrinya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ini merupakan teladan yang luar biasa. Ayat berikutnya. Ribkah juga melayangkan pandangannya. Dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari ontanya. Luar biasa. Dia belum pernah ketemu Ishak. Zaman itu, percayalah, Eliezer tidak datang kepada keluarga Laban dengan membawa akan foto diri Ishak. Lagi begini. Nggak ada, saudara. Zaman itu nggak ada tukang foto. Nggak ada. Lukisan, Pak. Saya nggak yakin itu. Masih belum berkembang seperti sekarang. Dia hanya menceritakan aja. Oh, tuanku itu matanya biru. Kalau kena matahari hijau. Kalau malam kuning kayak kucing. Misalnya begitu. Kenapa? Tajam matanya.
Kayak singa gurun. Dia ngomong begini. Dia menjelaskan itu. Tapi Ribka belum pernah ketemu dengan yang namanya Ishak. Dan tidak ada orang memberitahu. Tapi ini yang terjadi. Orang pria yang suka merenung dengan Tuhan. Suka bergaul dengan Tuhan. Hidupnya terus bergaul dengan Tuhan. Itu tanpa dia sadari. Ada wibawa ilahi yang mengalir dalam hidupnya. Dan memancar dari hidupnya. Dan dia bukan orang yang tidak peka. Begitu dia lihat seorang pria, dia tidak diberitahu itu calon suaminya. Tapi yang saya percaya, dia melihat tanda wibawa Tuhan ada pada pria itu. Tahu yang dibuat? Dia turun dari ontanya. Alkitab tidak pernah berkata, maka Eliezer membisikkan berkata, itu loh calon suamimu. Enggak. Tapi yang dia buat adalah, begitu dia lihat pria, dan dia tahu di spiritnya, di rohnya ada tanda wibawa. Kita sebagai pria, sebagai suami, tidak pernah bisa memaksa istri, anak-anak tunduk kepada kita. Jangan pakai semua ayat berkata, makanya mah ini loh karena setan, kau harus tunduk padaku. Kalau tidak kerasukan setan, percuma saudara. Nanti akan perang ayat, nggak ada gunanya. Juga nggak tahu yang di wanita diajari apa. Nggak tahu saudara, ya kan? Percuma. Perang ayat, ya, tapi bisa dikatakan, suami harus begini. Perang ayat tidak pernah ada habisnya. Hadapkan terus hidupmu ke Tuhan. Meditate. Jalan dengan Tuhan. Arahin semua ke Tuhan. Tiba-tiba Ribkamu datang. Dan melihat sesuatu yang berbeda muncul dari hidupmu. Memancar dari kehidupan saudara. Apakah dijamin Pak? Tidak. Tergantung sih. Apakah orang itu orang rohani atau tidak. Kalau pemberontak kelas berat, mau Yesus pun dia berkata, salibkan dia, saudara. Ngerti? Ini bukan otomatis, tapi saya berkata in general akan seperti itu. Saya yakin Anda tidak beristri Yudas Iskariot dan imam besar Kayafas, kan? Saya harap tidak begitu. Kalau terjadi begitu, Anda boleh sehebat Yesus, mereka berteriak, salibkan dia. Itulah masalahnya. Nah, tapi in general, Ribka melihat akan Ishak. Alkitab berkata, dia turun dari ontanya. Dia tidak tahu itu siapa. Yang saya percaya dia lihat tanda wibawa ada di atasnya. Teruskan ayat berikutnya. Ini indah sekali. Katanya kepada hamba itu. Nah, dia turun, dia baru bertanya, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Dia sudah mulai berasa ada yang berbeda dari pria itu. Dia merasa ada yang aneh dari laki-laki itu. Kan pengiringnya dia juga banyak pria. Dia lihat pria yang lain sedang berjalan tanpa pengawalan, sendirian, menciptakan rasa hormat dan respek yang besar dari hati seorang wanita bernama Ribka. Dia turun dari ontanya, baru dia tanya. Mengapa dia tanya? Saya percaya dia melihat akan sebuah tanda wibawa yang di atasnya. Tanpa orang lain memaksa dia berbuat apapun, itu keluar dari hatinya sendiri. Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Baru diberitahu. Jadi begini saudara, bukan naik onta, itu siapa? Ya itu tuanku, baru turun. Enggak. Tanpa diberitahu itu siapa, langsung dia turun. Ada tanda wibawa di atasnya. Ishak, sementah-mentahnya Anda boleh berkata, tetap orang yang pernah dibawa Abraham, diikat dan ditaruh di mezbah, dan dengan mata terbuka lihat itu pisau, siap menghabisi dia, sampai malaikat mencegah Abraham. Dan selama itu tidak pernah ada cerita Ishak itu berontak. Tidak pernah ada cerita dia kepahitan dengan bapaknya, sehingga harus ikut seminar membangun dan masuk bahtera tadi malam, dan meminta maaf kepada orang tua, dan mensyukuri kita punya orang tua dan tidak lahir dari batu, kata Ibu Nani. Ya kan?
Tidak pernah ada. Maka Ishak sakit hati dengan Abraham. Dia siapkan golok dan berkata, entar kalau lu sudah tua, gantian, gua angkatnya Gunung Moria. Nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Cuma seringkali kita kan dulu begitu ya. Papa jahat, entah kok sudah tua. Gantian, Pak. Dan beberapa di dunia saya lihat, mereka siksa orang tuanya pada masa tuanya karena kebencian yang luar biasa. Nggak pernah. Ya, nggak jadi. Pulang ke maminya lagi. Happy aja. Yang dia buat tidak banyak. Pergulatan hidupnya nggak terlalu banyak. Diprotek Tuhan luar biasa. Tuhan suka dengan sikap hati yang ada pada Ishak. Nah, hari itu dia meditate. Dia merenung. Proses pergumulan dengan Tuhan begitu luar biasa. Dan dia merenung. Dan kemudian wibawa Tuhan mengalir. Anda tahu yang terjadi? Pada saat Ribkah melihat, dia turun dari ontanya. Dan dia tanya, siapa laki-laki itu yang mendatangi jalan ke arah kita? Dan Eliezer berkata, dialah tuanku itu. Baru ngerti itu calon suaminya. Nah, lihat reaksi berikutnya. Indah sekali. Saya ulang ayat 65. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu? Jawab, yang berjalan di padang ke arah kita. Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribkah mengambil apa? Telekungnya dan bertelekunglah dia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribkah ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Begitu dia tahu ini calon suaminya, dia kenakan kerudungnya, telekungnya, dan dia tutup mukanya. Apa yang dia buat sebetulnya? Waktu dia tahu itu suaminya. Mereka belum bertemu, belum bicara, belum jabat tangan, belum shake hand, belum say hello, belum berkata, how do you do? Belum sama sekali. Kenal nama juga, belum langsung ngerti. Dia ambil kerudungnya, dia bertelekung, ditutup semua. Tanda bahwa aku sudah dimiliki oleh seorang pria. The mantle of respect di situ. Dan dia buat di depan semua pria yang mengawal dia. Di depan Eliezer yang setia mendampinginya. Di depan semua rombongannya. Dia tunjukkan respect yang luar biasa kepada calon suami. Belum suami, saudara. Masih calon suami. Nah, dengarkan baik-baik. Pria punya kewajiban dan tanggung jawab yang tidak mudah. Ada fungsi sebagai tudung, sebagai cover yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu harus dikenakan oleh wanita, oleh karena malaikat, oleh karena setan. Dan kalau tidak hati-hati, akan membuat banyak hidup orang di bawah kita akan diterobos. Ingat saya berkata bahwa seburuk-buruknya kondisi kita, tetap Tuhan mau berkata, fungsi cover dan tudung itu tidak aku geser kepada siapapun. Tapi artinya tantangan buat kita, jadi tudung dan cover yang baik. Caranya bukan dengan cara kekerasan, kita paksa mereka tunduk di bawahku. Nggak ada gunanya, saudara. Yang melihat dan berkata, aku menghormati, aku respect dengan dia, aku menghargai dia. Dan biar ketika semuanya terjadi, ada dan saya mengerti, tudung akan berfungsi dengan sempurna dalam hidup kita. Ribkah tidak harus dipaksa, tidak harus diajari, tidak harus dikotbai bahkan. Dia melihat dan dia tanda wibawa. The mantle of respect dikembalikan Tuhan. Dan saya berdoa di tengah-tengah kita, itu yang membuat sebetulnya Nuh tetap bisa meyakinkan keluarganya. Kita berkata,
Tuhan berkata seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Nuh bisa sangat tidak dihormati oleh keluarganya, yang membuat tetap dia dihormati oleh istri, anak, menantunya, orang-orang yang paling dekat dengan dia ngerti. Sekalipun punya kelemahan, itu akhirnya keluar kelemahannya setelah air bah malah. Sekalipun punya kelemahan, tapi mereka tiap hari melihat Nuh bergaul dengan Tuhan. Mereka yang paling dekat dengan dia tidak bisa menyangkali hari-hari di mana mereka menyaksikan perubahan-perubahan hidupnya. Hari-hari di mana mereka menyaksikan dia bergaul dengan Tuhannya. So real. Begitu nyata. Nyata. Dan itu yang membuat mereka tetap berkata, seluruh dunia tidak percaya, silahkan. Aku tahu suamiku, aku tahu ayahku, aku tahu mertuaku ini bergaul dengan Tuhan. Dia bukan orang ngawur, dia bukan orang sembarangan, dia orang yang bergaul dengan Tuhan. Saudara tahu hari Senin malam kami keluarga kumpul dan Pak Yusak sharing dengan, terutama dengan semua cucu-cucunya, dikumpulin semua di hotel kami cerita. Dia cerita begini, bayangin dia berkata, orang itu tuh untuk tidak percaya dengan Nuh itu dengan gampang sekali. Tapi kalau orang melihat hidupnya, itu mujizatnya luar biasa. Terus dia ngomong begini, bayangin, binatang dikumpulkan di bahtera, terapung-apung itu, diperkirakan dalam hitungan kurang lebih 5 bulan. 5 bulan di atas kapal. Dia ngomong, persediaan makannya kok nggak habis. Gitu. Itu dihitung ya, kira-kira dengan Holy Stadium ini mau oles lah, kurang lebih lah. Cuma segitu tuh kira-kira. Kenyataannya. Mungkin lebih kecilan dikit. Nggak sampai segede itu. Tapi itu semua binatang bisa masuk. Tidak berantem, tidak berebut, tidak berkelahi. Gitu. Makanan kok bisa cukup 5 bulan. Anda simpan buah 5 bulan, busuk gak? Busuk. Yang agak lebih vulgar beliau berkata, kalau semua binatangnya pup. Tahu pup, saudara? Pup itu apa ya? Ya itulah. Itu kan baunya luar biasa. Terus dia ngomong gini, ternyata tidak ada yang pup selama 5 bulan. Luar biasa. Loh, kok bisa semua kan? Cucunya berkata, mana bisa kong, tidak pup 5 bulan. 2 hari itu sudah gak karu-karuan. 5 bulan. Dia ngomong, jangan salah. Orang kalau dalam hadirat Tuhan, maka kekekalan Tuhan itu nerobos hidupnya, menguasai. Di dalam kekekalan, di surga tidak butuh toilet nanti. Jangan khawatir. Pak, surga saya harap toiletnya cukup, gak kayak di sini kurang. Di surga tidak perlu itu. Karena dalam kekekalan itu, semua kekal. Tidak butuh pembuangan seperti itu. 5 bulan. Makanannya dilipat gandakan Tuhan. Itu banyak mujizatnya. Semua tenang, tidak gaduh. Itu kalau gaduh aja ribut. Misalnya ya, anjing waktunya kawin, itu ribut tuh. Ribut betul itu anjing. Gajah mau kawin, bayangin, ancur itu bahtera, saudara. Lihat tuh, semua aman terkendali. Keinginan-keinginan dunia hilang semua. Semua hanya berkata, biarkanlah ku menyembah. Loh, 5 bulan, saudara. Nuh hidup di surga, dalam surga bahteranya. Luar biasa tuh. Tapi kalau Anda renungkan, 120 tahun, dia bangun bahtera. Dia tiap kali teriak-teriak. Dia seorang proklamator kebenaran, kata firman. Tidak ada orang percaya. Tapi orang yang dekat dengan dia tahu. Suamiku, ayahku, mertuaku ini. Aku tidak bisa sangkali. Dia benar-benar
bergaul dengan Tuhan. Sehingga sampai detik terakhir masuk dalam bahtera. Besok akan ada drama tentang bahtera Nuh. Saya sudah tidak sabar ingin menyaksikan teman-teman dari Mahanaim yang buat itu. Kemarin tariannya bagus sekali, itu juga dari Mahanaim. Kita diberkati sekali. Bisa mau beritahu saudara, mari berdiri sebagai imam, raja, dan nabi. Jangan dipaksa, biarkan keluarlah tanda wibawa dari kehidupan kita. Amen. Tutup Alkitabmu, mari berdiri bersama-sama. Naikkan pujian tadi, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Banyak pria tidak bisa membuat puisi, makanya kita perlu nyanyi lagu ini. Kalau Anda terlalu pintar berpuisi, malah berbahaya. Semua Anda jadikan puisi dan tidak pernah ada yang serius dalam kehidupan kita. So be serious, dan jadilah cover yang baik dalam hidup kita. Angkat tangan sama-sama.